Pernahkah kamu merasa waktu berhenti di dalam dirimu? Namun di sekelilingmu waktu berjalan cepat sekali. Seolah-olah kamu ada di satu titik yang sama sementara orang-orang di sekitarmu terus melaju. Hari demi hari terasa mirip. Rutinitas berjalan seperti biasa. Tidak buruk, tapi juga tidak terasa ada lonjakan besar. Lalu tiba-tiba kamu melihat seseorang yang dulu selalu ada di dekatmu. Dan ia sudah jauh berubah. Aku merasakannya saat melihat adikku. Rasanya belum lama ia pulang sekolah dengan seragam sederhana, mengeluh soal tugas, dan masih mencari arah. Tapi sekarang ia berdiri di depan kelas, mengajar, membimbing orang lain, menjadi seseorang yang dulu bahkan belum ia bayangkan. Perubahannya terasa begitu cepat. Dan di titik itu muncul satu pertanyaan yang mungkin juga pernah kamu rasakan. Kenapa ya? Hidup orang lain terus melaju, sementara aku terasa di tempat yang sama. Tapi coba kita berhenti sejenak. Bagaimana kalau sebenarnya waktu dalam dirimu tidak pernah berhenti? Hanya kamu tidak menyadari bagaimana ia bekerja. Karena kenyataannya tidak semua perubahan datang dengan suara keras. Tidak semua progres terlihat seperti lompatan besar. Banyak hal dalam hidup bergerak dengan cara yang jauh lebih tenang. Pelan, tapi pasti. Kita hanya sering melewatkannya. Kita hidup di dunia yang membuat segalanya terlihat cepat. Dalam satu scroll, kita bisa melihat seseorang lulus, mendapatkan pekerjaan baru, memulai bisnis, menikah, bahkan membangun keluarga. Semua terlihat seperti terjadi dalam satu waktu yang singkat. Padahal, yang kita lihat hanyalah hasilnya. Kita tidak melihat proses panjang di baliknya. Tidak melihat malam-malam penuh keraguan, kegagalan yang berulang, atau waktu yang mereka habiskan untuk terus mencoba. Dan tanpa sadar kita mulai membandingkan perjalanan kita yang sehari-hari dengan pencapaian besar orang lain. Disitulah ilusi itu muncul. Seolah-olah kita diam, sementara dunia terus berlari. Padahal sebenarnya kita juga sedang bergerak. Ada satu cerita yang mungkin dekat dengan banyak orang. Seseorang merasa hidupnya tidak berubah selama bertahun-tahun. Rutinitasnya sama, tidak ada pencapaian besar, dan ia merasa mulai tertinggal. Sampai suatu hari ia bertemu dengan temannya yang terlihat sudah jauh di depan. Karirnya berkembang pesat, hidupnya tampak stabil, dan semuanya terlihat berjalan cepat. Tapi ketika mereka berbincang lebih dalam, ternyata perjalanan itu tidak instan. Temannya pernah gagal, pernah kehilangan arah, bahkan sempat ingin berhenti. Bedanya hanya satu, dia tetap berjalan. Tidak selalu cepat, tidak selalu mulus, tapi tidak berhenti. Dan disitulah semuanya mulai terasa masuk akal. Karena hidup bukan tentang siapa yang bergerak lebih cepat, tapi tentang siapa yang terus bergerak, bahkan ketika tidak ada yang terlihat berubah. Hal yang sama juga terjadi dalam banyak aspek kehidupan. Ada yang menemukan jalannya lebih awal, ada yang butuh waktu lebih lama untuk benar-benar memahami apa yang ia inginkan, ada yang langsung terlihat jadi. Tapi ada juga yang berkembang secara perlahan tapi lebih kuat. Semua itu bagiku bukan perbandingan. Bagiku itu adalah ritme. Seperti tanaman yang tumbuh dengan cara berbeda. Ada yang cepat berbunga, ada yang lama, tapi akarnya lebih dalam. Dan keduanya tetap tumbuh. Begitu juga dengan kita.
Ketika kamu merasa waktu dalam dirimu berhenti, mungkin sebenarnya kamu sedang berada di fase yang tidak terlihat, yaitu fase membangun, fase memahami, fase menguatkan diri. Fase yang tidak selalu bisa dipamerkan, tapi sangat menentukan. Aku mencoba melihat diriku hari ini. Mungkin aku belum mencapai semua yang aku inginkan. Tapi aku terus bertanya, apakah aku adalah aku yang sama seperti aku yang dulu? Sepertinya tidak. Caraku berpikir, caraku menghadapi masalah, dan caraku melihat hidup, semua itu pasti berubah, meskipun perlahan. Dan perubahan itu nyata. Hanya saja aku sering meremehkannya karena tidak terlihat besar. Kembali ke adikku. Dulu aku melihatnya sebagai seseorang yang sedang belajar. Sekarang aku melihatnya sebagai seseorang yang mengajar. Tapi aku sadar, perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Ada proses panjang yang mungkin bahkan tidak selalu aku perhatikan. Dan mungkin hal yang sama juga terjadi padaku. Dan juga padamu. Kita semua sedang berubah. Kita semua sedang bergerak. Hanya saja tidak semua pergerakan terasa dramatis. Jadi jika hari ini aku merasa waktu dalam diriku berhenti, sepertinya aku tidak perlu cepat-cepat menyimpulkan bahwa aku tertinggal. Mungkin aku hanya belum melihat sejauh apa aku berjalan.